Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofilana, MSPT MSc, dosen tetap pada program studi Ilmu dan Industri Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program S1 yang diberikan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan beban 2 SKS dan kode mata kuliah yaitu PTN 2114405. Adapun deskripsi mata kuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai klasifikasi bahan pakan dan fraksi nutrisinya, penerapan nilai nutrien tercerna, penggunaan bahan pakan konvensional dan inkonvensional, pengaruh anti kualitas dalam bahan pakan, pemanfaatan bahan pakan sumber energi, protein, vitamin, mineral, aditif, dan suplemen, prinsip dasar penyusunan ransum termasuk penggunaan software dan aplikasi dalam formulasi. Dengan demikian, mata kuliah ini menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang nutrisi dan teknologi pakan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Model pembelajaran dilakukan dengan pendekatan blended learning, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, RPS, dan mengumpulkan tugas secara daring melalui simaster.ugm.ac.id yang merupakan laman resmi UGM. Diskusi kelas, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Kemudian metode pembelajaran bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman agar mahasiswa mampu mengkaitkan teori dengan konteks lapangan. Adapun CPL dalam mata kuliah ini yaitu CPL 2 menguasai konsep teoritis dasar sains alam dan dasar ilmu peternakan. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran kritis, kreatif, strategis, dan sistematis secara mandiri dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 mampu melakukan identifikasi, analisis, dan formulasi pemecahan masalah dengan menerapkan metode dan teknologi terkini yang reliable secara ilmiah dengan menjaga integritas akademik di bidang ilmu dan industri peternakan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1 mampu memahami dan mengetahui dasar-dasar klasifikasi bahan pakan, kandungan nutrisi dan anti nutrisi bahan pakan, serta mampu menganalisis bahan pakan dengan menggunakan metode Windy maupun Vansus. CPMK 2 mampu memahami dan mengetahui penetapan nutrien tercerna dari pakan ternak. CPMK 3 mampu memahami konsep penyusunan ransum yang seimbang, pemilihan bahan pakan yang dapat digunakan, batasan penggunaannya, serta mampu memilih substitusi menggunakan bahan pakan inkonvensional sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Adapun materi perkuliahan yaitu pendahuluan dan definisi pembagian bahan pakan, fraksi dalam pakan, penetapan nutrien tercerna, bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber vitamin, bahan pakan sumber mineral, bahan aditif dan suplemen, pakan inkonvensional, anti kualitas pakan, dasar-dasar formulasi ransum dan formulasi ransum monogastrik, formulasi ransum ruminansia, formulasi vitamin dan mineral, penggunaan LCR dan aplikasi untuk formulasi ransum. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini yaitu adalah aktivitas partisipatif sebanyak 10% melalui penugasan terstruktur atau tugas, hasil proyek melalui studi kasus atau hasil PBL sebanyak 50%, dan dari unsur kognitif atau pengetahuan dari unsur UTS sebanyak 20% dan UAS 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman, adik-adik.
berjumpa lagi dalam mata kuliah bahan pakan dan formulasi langsung, di mana pada pertemuan minggu sebelumnya masih ingat kita mempelajari apa? Bahan pakan. Oke, bahan pakan setuju. Nah, pada minggu ini kita akan secara spesifik membahas bahan pakan kelas 8. Ada yang tahu apa itu? Ada judulnya di situ ya. Oke, sebelumnya ini adalah learning outcome. Jadi pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan teman-teman mahasiswa bisa membedakan aditif dan suplemen pakan. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi jenis-jenis aditif dan suplemen pakan. Kemudian bisa menjelaskan peran dan aditif suplemen pakan dalam peningkatan produktivitas tanah. Dan yang terakhir itu dapat menganalisis kasus nyata terkait defisiensi nutrien atau gangguan pencernaan. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang tahu sebelumnya aditif itu apa, suplemen itu apa, dan bedanya apa kira-kira? Oh ya, silakan Mas Dani. Baik Pak, jadi kalau misalnya dari sumber yang saya baca, aditif sendiri itu merupakan bahan pakan tambahan, di mana dia tidak mengandung komponen nutrien atau non nutrien begitu Pak. Tapi dia memiliki fungsi atau tujuan tertentu, misalnya kayak pewarna kuning telur dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya suplemen pakan itu merupakan bahan pakan tambahan, di mana dia mengandung kandungan nutrien begitu, nutrien secara spesifik. Oke, sudah tepat sekali ya jawaban Mas Dani. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi ada semua. Kalau ada ternak itu kemudian diberi pakan ya, pakannya itu pakan utama ya, seperti karbohidrat dan protein. Namun biasanya ini tidak cukup, perlu diberikan pakan tambahan. Nah, pakan tambahannya bisa berupa aditif ataupun suplemen. Bedanya apa? Seperti yang disampaikan Mas Dani tadi, kalau feed aditif atau aditif pakan dia ditambahkan tapi dia tidak punya unsur nutrien ya. Kalau suplemen beda, dia punya unsur nutrien. Kalau suplemen itu akan menyeimbangkan nutrisi yang ada di dalam ransum atau pakan. Nah, tujuannya apa? Dua-duanya hampir sama, hampir mirip, yaitu adalah untuk menunjang produktivitas ternak supaya ternaknya lebih bagus, pertumbuhannya baik, lebih sehat, tidak stres dan yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah tujuan spesifik ya dari macam atau aditif dan juga suplemen. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ya kan? Mau kemudian mikroba patogen yang ada di saluran pencernaan itu bisa dibunuh, dihambat, kemudian menjaga atau meningkatkan mutu atau produk ternak ya. Jadi tidak hanya pada ternaknya tapi pada produk ternaknya itu juga kita bisa tingkatkan melalui aditif. Kemudian kalau suplemen ini menyempurnakan ya kebutuhan nutrisi, kemudian mencegah defisiensi yang berdampak pada sistem fisiologis, terus bisa meningkatkan pertumbuhan, imunitas dan yang lainnya. Kita mulai dari AGP atau antibiotic growth promoters ya. Sistem kerja dari AGP ini adalah secara umum menghambat bakteri patogen. Bakteri patogen ini hidupnya di mana biasanya? Di usus. Nah, kalau ususnya itu penuh dengan bakteri patogen, maka penyerapan nutrien tidak akan bisa maksimal. Maka ini harus dibersihkan dulu. Nah, ini misalkan usus ya, ususnya panjang, kemudian ada filinya ya seperti ini. Nah, ini bakteri patogen hidup nih di sini. Nah, ketika zat nutrien masuk ini tidak akan bisa diserap, maka sayang ini akan terbuang ya melalui kotoran dan sebagainya. Maka ini harus dibersihkan bakteri patogennya menggunakan apa? Salah satunya menggunakan AGP ini. Namun AGP ini sangat bagus, tapi punya kelemahan, yaitu AGP atau antibiotiknya itu juga akan terserap ke dalam tubuh dan pada ujungnya akan terdistribusi pada produk ternak seperti telur, susu. Nah, telur, susu ini dikonsumsi siapa? Manusia. Maka secara tidak langsung
manusia itu mengkonsumsi antibiotik. Maka kita sering dengar istilah resistensi antibiotik. Maka ini isu yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali sekarang alternatif yang digunakan ya untuk menggantikan AGP atau antibiotik. Dan AGP ini kalau di Indonesia sendiri sudah dilarang ya penggunaannya. Kalau di luar sana di negara-negara lain, di Eropa dan sebagainya itu sudah sangat lama ya, karena berujung pada resistensi tadi. Kemudian selanjutnya ada probiotik dan prebiotik. Bedanya apa probiotik dan prebiotik? Nah, kalau probiotik itu adalah mikroorganisme hidup ya. Kalau prebiotik dia adalah substratnya ya, substrat yang nanti digunakan sebagai sumber makanan untuk mikrobia yang baik. Nah, ini mekanisme kerjanya itu sama ya, targetnya adalah di fili usus. Nah, kalau tadi di fili usus ada mikroba patogen banyak, ada kemudian hadir tuh mikroorganisme yang baik datang, akhirnya apa? Bisa istilahnya mengurangi ya bakteri patogen, sehingga bakteri patogennya itu akan turun. Nah, ini sama probiotik untuk mendukung kelangsungan hidup dari mikroorganisme yang baik. Sehingga nanti apa? Imunitas dari tanahnya meningkat, pertumbuhannya juga baik karena penyerapan nutriennya itu juga bisa maksimal. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada toxin binder. Kalau kita berbicara toksin, apa yang terbesit di pikiran kita? Racun ya. Oh, racun berarti racun kalau masuk ke dalam tubuh akan berdampak buruk. Makanya toksinnya ini harus dihilangkan atau setidaknya diikat, di binder. Nah, menggunakan apa? Yang menggunakan ini contoh-contohnya ya, ada zeolite, limonite. Nah, ini seperti produk komersial ini kita lihat tuh kandungannya. Oh, ternyata ada cara jualnya. Ini juga bisa digunakan. Nah, kira-kira toksin ini banyak diproduksi oleh siapa? Jamur. Jamur apa contohnya? Aspergillus flavus ya. Aspergillus flavus kalau kita ingat dia akan menghasilkan toksin berupa aflatoxin. Makanya ini harus dihilangkan atau dicegah. Banyak sekali ya pakan-pakan yang mudah terkontaminasi aflatoxin, misalkan jagung ya. Jagung ini kalau disimpan lama begitu sudah pasti warnanya akan berubah jadi lebih gelap atau putih, ada jamur-jamur itu pasti ada aflatoksinnya. Nah, kemudian ada flavoring dan juga pigmen. Kalau flavoring agen ini fungsinya adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, bisa jadi ternaknya memang nggak mau makan karena apa? Mungkin karena stres atau karena habis perjalanan jauh atau misal DOC begitu masih kecil dia belum tahu apa-apa ya, kemudian diangkut ke sana kemari, didistribusikan ke peternak-peternak, akhirnya stres nggak mau makan, makanya biasanya ditambahkan peningkat nafsu makan. Ini ada susu atau vanila begitu rasanya ya, aroma itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada juga pigmen. Nah, pigmen ini berkaitan dengan produk peternakan yang kita inginkan. Nah, seperti ini pada gambar ini. Pada gambar ini kita lihat ada kuning telur. Kuning telurnya punya warna yang berbeda-beda. Di sebelah kiri itu dia warnanya kuning pudar ya, kuning pucat. Kalau yang di sebelah kanan itu jingga orange ya. Bagus mana kira-kira? Karena lebih menarik. Nah, maka di situ diberikan pigmen pada pakannya. Nah, contohnya apa? Ini bisa pakan-pakan atau yang mengandung karotenoid tinggi, misal paprika atau marigo ya. Kalau yang sintetik itu ada kasantin dan sebagainya. Ini bisa memodifikasi sekali lagi produk ternaknya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada asam organik dan imunomodulator. Kalau asam organik
itu mekanisme kerjanya sama kayak tadi, bermain di usus atau lingkungan usus ya. Nah, asam organik kira-kira itu bahasa apa netral kira-kira dia? Asam ya, ini berarti masih fokus ya. Sekali lagi dia asam. Asam berarti bisa menurunkan pH. Kalau pH-nya rendah, mikroba patogen yang ada di dalam usus bisa mati. Makanya ini juga sangat bagus. Contohnya apa ya? Ada propionat, laktat, citrat dan sebagainya. Kemudian ada juga imunomodulator. Imunomodulator itu adalah fungsinya meningkatkan imun, ya. Kalau imunnya bagus, berarti ternaknya bisa sehat. Kalau ternaknya sehat, produktivitasnya juga akan baik. Nah, di sini ada dari herbal yang misal pakai kunyit atau jahe atau sebagainya, atau senyawa-senyawa non herbal, misalkan beta-glukan dan sebagainya, ini juga bisa dipakai. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara suplemen. Sekali lagi kalau suplemen dia punya nutrien ya, ditambahkan dia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas juga. Macamnya apa? Ini ada dari unsur mineral. Oh, ada mineral makro, ada mineral mikro ya. Kalau mineral makro dia dibutuhkan atau diberikan dengan jumlah yang tinggi atau besar. Kalau yang mikro dia lebih kecil. Nah, fungsinya banyak sekali. Ada membantu sistem enzimatis yang ada di dalam tubuh, kemudian membentukkan regenerasi tulang dan sebagainya. Nah, kalau sumbernya ini banyak sekali. Ada DCP. Pernah lihat DCP? Pernah ya? Apa itu DCP? Di kalsium fosfat. Kira-kira DCP di kalsium fosfat itu sumber apa? Iya, kalsium sama fosfat atau fosfor. Nah, ini ada juga contoh-contoh ya dari mikromineral. Ada selenium, yeast ya, zinc, ini mikromineral. Nah, kalau yang mikromineral atau makromineral biasanya yang dari unsur organik itu lebih tinggi bioavailabilitasnya di dalam tubuh dibandingkan dengan unsur anorganik. Nah, ini contohnya ya dari jurnal saya, di mana sapi perah ya, sapi perah diberikan mikromineral berupa selenium dan juga zinc. Nah, dampaknya apa? Kita bisa lihat pada tabel ini. Oh, ternyata kapasitas antioksidannya itu lebih tinggi sapi perah yang diberikan mikromineral berupa selenium dan juga zinc. Berarti apa? Oh, berarti ini adalah suplemen yang mempunyai sifat imunomodulator, kira-kira seperti itu. Kemudian suplemen lain yaitu adalah vitamin. Sudah kita pelajari sangat panjang ya. Oh, vitamin itu ada ya yang larut dalam air dan juga ada yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam lemak ya A, D, E, K ya. Kalau yang larut dalam air contohnya ya vitamin B, kompleks dan sebagainya. Nah, kalau dalam bentuknya penyajiannya itu ada ya diberikan dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk injeksi cair ada juga. Nah, ini terserah mau pilih yang mana begitu. Nah, kalau kita waktu praktikum atau ke lapangan itu kita sudah sangat sering mendengar nama brand yang sangat familiar ya, yaitu di poultry shop itu pasti ada namanya ya apa? Vitaci ya, kira-kira seperti itu contohnya ya untuk suplemen vitamin. Nah, kemudian ada juga sumber atau suplemen energi dan lemak ya yang diproteksi. Nah, ini kenapa kok harus diproteksi? Khususnya pada ternak ruminansia. Ya, kita tahu ternak ruminansia itu punya lambung berapa? 4. Ya kan? Yang paling besar apa? Di dalam rumen ada mikroba rumen. Lah, kalau lemak masuk ke dalam rumen didegradasi, dipecah oleh mikroba rumen. Nah, yang menjadi concern itu adalah
Ketika kita punya lemak yang dia rantainya itu panjang atau pendek. Jadi kalau lemak itu kan ada yang dia jenuh ya. Jenuh itu rantainya satu. Kalau tidak jenuh itu rantainya dua ini ya. Nah kalau di dalam permen yang rantainya ganda itu akan dipecah. Ujungnya ini akan jadi jenuh. Maka ini sangat sayang sekali. Nah biasanya kalau yang lemak tidak jenuh itu berasal dari tanaman ya. Nah makanya ini harus kita cegah, harus kita jaga supaya tidak terjadi pemecahan di dalam permen. Maka diproteksi. Contohnya apa ini? Oh ada minyak atau fatty acid ya dari sawit begitu. Nah ini diproteksi menggunakan kalsium soap atau metode saponifikasi, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita berdiskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ingin bertanya Pak. Oke, silakan Mbak Siti. Kemarin itu kan saya sempat main ke peternakan ayam gitu Pak, Ya. ayam telur. Nah di sana itu udah menggunakan pakan komersil. Terus saya lihat komposisinya itu udah ada nutriennya itu lengkap gitu Pak, ada protein, karbohidrat, sampai mineral tertentunya juga Ya. ada gitu. Nah tapi setelah mendengar penjelasan Bapak tadi itu fit aditif itu kayak penting gitu Pak. Nah kalau kasus tertentu itu masih perlu ditambahin fit aditif nggak ya di peternakan ayam tersebut? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi kalau kita berbicara pakan komersial, yaitu kita harus melihat produsennya siapa. Nah kalau dari pabrik itu biasanya ada formulatornya ya, ada formulatornya yang merancang sedemikian rupa. Kalau memang formulatornya itu mengerti akan fit aditif, fit suplemen, maka pasti akan ditambahkan. Maka sebagai konsumen itu sudah tinggal terima jadi begitu, tidak usah ditambah macam-macam. Atau di kala-kala tertentu misalkan ketika ternaknya itu mengalami stres karena panas, ya itu kita bisa tambahkan fit aditif untuk mengurangi stres gitu, karena lingkungan begitu. Berbeda halnya ketika Mbak Siti meracik pakannya sendiri, beli jagung sendiri, beli pekatul sendiri, telur sendiri, terus nggak ditambahkan aditif, ini yang akan was-was nanti apakah produksinya akan bagus apa enggak gimana. Itu ya kira-kira. Tapi kadang ya produsen di pabrik itu ya spesifik juga. Makanya ada, wah ini punya telur kok telurnya nggak kuning, padahal nggak jingga, padahal pakannya itu dari pabrik. Ya karena memang disettingnya standar. Kalau kecuali pengennya itu teman-teman kuningnya pengen lebih jingga, lebih orange, ya silahkan ditambah fit aditif sendiri berupa apa tadi pigmen kan gitu ya. Bisa menjawab ya? Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi diskusi. Silahkan berkelompok masing-masing 2 orang. Silahkan didiskusikan dengan rekannya ya. Ini adalah kasus ya di peternakan Pak Rudi yang memelihara ayam petelur. Dan ternyata setelah beberapa minggu warnanya kuning telur kok pucat, terus produksi telur menurun. Nah kira-kira kemungkinannya itu apa? Kok bisa seperti itu? Dan coba RD itu rekomendasikan 2 bahan-bahan bisa aditif atau suplemen yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Oke, silakan berdiskusi, waktunya kurang lebih 5-10 menit ya. Oke, diskusi selesai. Jadi monggo disampaikan bagaimana hasil diskusinya. Mungkin siapa dulu? Ya, yang mana dulu ya? Silakan. Jadi mungkin ya Pak, dari kasus peternakannya Pak Rudi itu kenapa warna kuning telurnya bisa pucat dan juga produksinya turun, itu gara-gara dari pakannya itu belum ada zat aditifnya, jadi belum bisa menunjang untuk yang lebih baik.
Nah, untuk pertanyaan kedua, rekomendasi apa bahan pakan yang bisa meningkatkan kuning telurnya? Itu kalau dari saya merekomendasikan dari ekstra kunyit dan juga ekstra paprika gitu sih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Mas Dani? Oke, silakan. Nah, kalau misalnya dari Mbak Alia sendiri tadi membahas terkait warna kuning telur semakin pucat, saya mau membahas terkait produksi telur mulai menurun, Pak. Nah, produktivitas menurun ini biasanya kaitannya karena defisiensi mineral maupun vitamin. Nah, untuk vitaminnya sendiri itu biasanya vitamin D3 atau polikalsiferol dan juga vitamin E atau tokoferol, Pak. Sedangkan untuk defisiensi mineralnya yang paling kurang diperhatikan yaitu biasanya imbangan kalsium dan juga fosfor. Jadi yang mungkin harusnya 2:1 malah dikasih 3:1. Itu nanti pengaruhnya sama penyerapan mineral yang kurang baik, Pak. Gitu. Oke, terima kasih kelompoknya Mas Dani, kita beri tepuk tangan. Oke, ini sangat luar biasa ya jawabannya. Jadi kenapa turun ya, bisa jadi karena vitamin, mineralnya, imbangannya itu kurang ya produksinya. Karena kita tahu telur itu kan paling dominan cangkangnya ya itu tersusun dari apa? Iya, mineral gitu ya. Terus tadi dilihat, oh warna kuning telurnya pucat, betul dikasih pigmen, pengennya lebih orange gitu ya, bisa dikasih tadi misalkan pakai ekstrak paprika sebagainya. Oke ya, itu sesi diskusi pada sesi ini. Selanjutnya adalah hal yang ditunggu oleh teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita simpulkan bahwa aditif pakan sama suplemen pakan itu sangat penting ya untuk menunjang produktivitas maupun mutu produk ternak. Namun di sini sekali lagi mereka itu tidak bisa menggantikan, cuma menambahkan, menyempurnakan dari pakan utamanya ya. Kemudian kalau aditif itu biasanya berkaitan dengan peningkatan fungsi biologis, sedangkan suplemen itu lebih berkaitan dengan pemenuhan nutrisi esensial ya, menyempurnakan pakan utamanya tadi. Kemudian dengan formulasi yang baik, maka didapatkan akhirnya pakan ekonomis yang panennya optimal dan produk berkualitas tinggi. Itu ya. Kemudian ini adalah referensi yang kita gunakan. Silakan nanti kalau ingin membaca-baca lagi ya bisa dicermati. Nah, kemudian ini ada tugas untuk teman-teman sekalian ya, silahkan dicatat. Jadi ada beberapa kasus ya di sini, kemudian silahkan diidentifikasi masalahnya, solusinya dan sebagainya. Contohnya bagaimana? Ini silahkan ditulis nanti dijawab pada kertas A4 ya, spasinya 1,5, margin 22 cm dan fontnya adalah diseragamkan Arial semua. Silakan berikan identitasnya lengkap dan juga kalau teman-teman ingin menggunakan referensi dari jurnal atau buku itu silakan ya. Kemudian tugasnya ini dikumpulkan secara online melalui laman Simaster ya, simaster.ugm.ac.id. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah 3 hari setelah pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan. Sudah mengerti semuanya? Ya. Oke, kalau sudah mengerti semuanya, mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.